got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Faki, NIM 30356122009. Saya mahasiswa STAN Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham, NIM 30356122036. Saya dari mahasiswa STAN Majene, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Halo, perkenalkan, nama saya Mifar Nabila, NIM 30356122027. Saya adalah mahasiswa dari STIN Majene, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya adalah salah satu mahasiswa yang bisa dibilang introvert, tidak suka keramaian, dan tidak percaya diri akan sesuatu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul pentingnya konsep diri pada mahasiswa. Akan tetapi, kita harus dulu mengetahui apa sih arti dari konsep diri ini. Nah, arti konsep diri adalah konsep diri atau self-concept dikemukakan Rogers. Menurutnya, konsep diri menggambarkan persepsi individu tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan objek atau orang lain dalam lingkungannya. Sedangkan Mead mendefinisikan konsep diri sebagai perasaan, pandangan, dan penilaian individu mengenai dirinya yang didapat dari hasil interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dapat kita simpulkan bahwa konsep diri adalah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. itulah tadi penjelasan atau pengertian dari konsep diri. Kita beralih kepada pembagian dari konsep diri. Konsep diri ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah konsep diri positif dan konsep diri negatif. Kita akan membahas satu persatu mulai dari konsep diri positif. Konsep diri positif adalah penerimaan yang mengarah individu ke arah sifat yang rendah hati, dermawan, dan tidak egois. Orang dengan konsep diri positif dapat memahami dan menerima sejumlah fakta yang bermacam-macam tentang dirinya sendiri, baik yang merupakan kekurangan maupun kelebihan. Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri positif yaitu sebagai berikut. Poin A, yakin akan kemampuannya dalam mengatasi masalah. Poin B, merasa setara dengan orang lain. Poin C, menerima pujian tanpa rasa malu. Poin D, menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat. Poin E, mampu memperbaiki dirinya karena ia sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenangi dan berusaha mengubahnya. Selanjutnya, konsep diri negatif. Sedangkan konsep diri negatif merupakan pandangan seseorang terhadap dirinya yang tidak teratur, tidak memiliki kestabilan dan keutuhan diri. Selain itu, bisa juga konsep diri yang terlalu stabil dan terlalu teratur. Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri negatif yaitu sebagai berikut. Poin A, peka terhadap kritik. Poin B, responsif terhadap pujian. Poin C, punya sikap hiperkritis. Poin D, cenderung merasa tidak disukai orang lain. Poin E, pesimis terhadap kompetisi. Itulah tadi penjelasan mengenai dari konsep diri dan pembagiannya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Nah, pertanyaannya ini adalah apa sih pentingnya konsep diri ini terhadap mahasiswa? Nah, kita akan membahas bersama-sama. Pentingnya konsep diri pada mahasiswa tidak dapat diremehkan. Konsep diri merujuk pada persepsi, penilaian, dan keyakinan yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Pada konteks mahasiswa, memiliki konsep diri yang positif dan sehat sangat penting untuk perkembangan pribadi dan akademik mereka. Berikut adalah beberapa alasan mengapa konsep diri penting bagi mahasiswa. Yang pertama, motivasi dan kemandirian. Mahasiswa yang konsep diri yang kuat cenderung lebih termotivasi dalam mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Mereka memiliki keyakinan pada kemampuan mereka sendiri dan merasa mampu menghadapi tantangan yang ada. Konsep diri yang baik juga mendorong kemandirian sehingga mahasiswa dapat mengambil inisiatif dan bertanggung jawab
atas keputusan dan tindakan mereka. Yang kedua, percaya diri. Mahasiswa yang konsep diri yang baik cenderung memiliki tingkat percaya diri yang lebih tinggi. Mereka merasa nyaman dengan kelebihan dan kelemahan mereka dan tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat negatif orang lain. Percaya diri yang tinggi memungkinkan mahasiswa untuk mengambil resiko, menghadapi tantangan dengan lebih baik, dan berpartisipasi aktif dalam lingkungan akademik dan sosial mereka. Yang ketiga, kesejahteraan emosional. Konsep diri yang positif berkontribusi pada kesejahteraan emosional mahasiswa. Ketika seseorang memiliki persepsi yang baik tentang dirinya sendiri, ia cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah, kecemasan yang lebih rendah, dan depresi yang lebih rendah. Mahasiswa dengan kesejahteraan emosional yang baik dapat lebih fokus pada studi mereka, mempertahankan hubungan yang sehat, dan memiliki kehidupan sosial yang lebih memuaskan. Yang keempat, prestasi akademik. Konsep diri yang positif berkaitan erat dengan prestasi akademik. Mahasiswa yang percaya pada kemampuan mereka sendiri cenderung memiliki motivasi internal yang kuat untuk belajar dan berkinerja dengan baik. Mereka lebih mungkin menghadapi hambatan dengan tekad dan merasa mampu mencapai tujuan akademik yang ditetapkan. Selain itu, konsep diri yang kuat membantu mahasiswa mengembangkan sikap positif terhadap pembelajaran dan mengadopsi pola pikir yang lebih adaptif saat menghadapi kesulitan. Dan yang kelima, hubungan sosial. Konsep diri yang positif juga berdampak pada hubungan sosial mahasiswa. Mahasiswa yang merasa baik tentang diri mereka sendiri cenderung lebih mudah berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang sehat, dan mengatasi masalah sosial. Mereka juga mungkin lebih termotivasi untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi mahasiswa, atau kinerja tim akademik yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan jaringan pertemanan. Pentingnya konsep diri pada mahasiswa menunjukkan betapa pentingnya mengembangkan dan memelihara rasa percaya diri, motivasi, kesejahteraan emosional, dan prestasi akademik yang positif. Institusi pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan bimbingan bagi mahasiswa dalam membangun konsep diri yang kuat, seperti melalui program pembinaan, konseling, dan pengembangan kepribadian. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang konsep diri. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.